Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sebelumnya perkenalkan, nama saya Wilsa Amelia dengan NIM C1E122022. Baiklah, di sini saya akan membuat video presentasi dari tugas mata kuliah leadership dengan dosen pengampu Ibu Dr. Sri Rosita SEMM. Di sini saya akan membahas terkait tentang kepemimpinan yang efektif di tempat kerja dan organisasi. Kepemimpinan yang efektif sangat berpengaruh pada hasil kerja karyawan dan juga untuk memotivasi karyawan. Dimana ketika kita sebagai pemimpin yang efektif untuk mensupport karyawan, tentunya kita akan memiliki SDM yang sangat bagus. Nah, di sini saya akan menjelaskan lebih detail terkait dengan kepemimpinan yang efektif untuk kinerja perusahaan ataupun organisasi. Kepemimpinan efektif adalah kemampuan seseorang pemimpin untuk mempengaruhi, mengarahkan, memotivasi, dan memberdayakan anggota tim atau organisasi dalam mencapai tujuan bersama secara efisien dan etis. Kepemimpinan efektif bukan hanya soal jabatan, melainkan bagaimana seorang mampu menjadi teladan dan agen perubahan positif di lingkungan kerjanya. Salah satu kutipan dari Simon Sinek yaitu, "Leadership is not about being in charge. It is about taking care of those in your charge." Karakteristik kepemimpinan efektif. Beberapa karakteristik utama yang dimiliki oleh seorang pemimpin efektif antara lain: komunikasi yang jelas. Seorang pemimpin harus mampu menyampaikan visi, misi, dan tujuan organisasi secara jelas agar dipahami oleh seluruh anggota tim. Komunikasi juga mencakup kemampuan mendengarkan dan memberi umpan balik yang konstruktif. Yang kedua ada integritas. Pemimpin yang efektif memiliki nilai moral yang tinggi, konsisten antara ucapan dan tindakan, serta menjadi panutan etika bagi bawahannya. Yang ketiga ada kemampuan mengambil keputusan. Pemimpin harus mampu mengambil keputusan tepat dan cepat, terutama dalam situasi krisis. Ini mencerminkan rasa tanggung jawab dan keberanian. Yang keempat ada empati dan kepedulian. Kemampuan memahami dan merasakan kondisi orang lain menjadi pondasi penting dalam membangun hubungan kerja yang sehat dan harmonis. Selanjutnya ada kecerdasan emosional. Pemimpin dengan kecerdasan emosional tinggi dapat mengelola emosi diri dan orang lain, menjaga hubungan baik, dan menciptakan lingkungan kerja yang positif. Selanjutnya yang terakhir ada kemampuan adaptasi. Di era yang terus berubah, pemimpin dituntut untuk fleksibel dan cepat menyesuaikan strategi tanpa kehilangan arah visi. Yang ketiga ada gaya kepemimpinan dalam organisasi. Setiap pemimpin memiliki gaya yang berbeda-beda tergantung pada kepribadian dan situasi organisasi. Gaya kepemimpinan yang umum adalah kepemimpinan transformasional, yaitu pemimpin ini menginspirasi perubahan dan membangkitkan motivasi intrinsik dalam timnya, mendorong inovasi, dan memfokuskan pada pengembangan individu. Selanjutnya ada kepemimpinan transaksional, mengandalkan sistem penghargaan dan hukuman. Ini cocok untuk organisasi yang memiliki sistem dan prosedur yang ketat. Yang C, ada kepemimpinan demokratis dan partisipatif. Pemimpin dapat melibatkan anggota tim dalam mengambil keputusan dan mendorong keterlibatan aktif dan rasa memiliki. Selanjutnya ada kepemimpinan autokratis, yaitu pemimpin mengambil keputusan secara mandiri tanpa banyak melibatkan bawahan. Efektif dalam kondisi darurat atau struktur yang sangat hierarkis. Selanjutnya ada kepemimpinan laissez-faire, yaitu pemimpin memberikan kebebasan penuh kepada anggota tim, cocok untuk tim profesional yang sudah sangat ahli. Selanjutnya yang keempat ada peran kepemimpinan efektif di tempat kerja.
Yang pertama ada menumbuhkan motivasi karyawan, yaitu pemimpin yang efektif mampu menciptakan atmosfer kerja yang menyenangkan, memberikan pengakuan, dan menciptakan tantangan yang sehat sehingga karyawan termotivasi. Selanjutnya, meningkatkan kinerja dan produktivitas, yaitu dengan arahan yang jelas, pendampingan, dan evaluasi rutin. Pemimpin membantu tim mencapai target kinerja secara optimal. Selanjutnya, membina hubungan baik atau hubungan kerja yang harmonis. Membangun kepercayaan komunikasi terbuka dan penyelesaian konflik secara bijak adalah bagian penting dalam menjaga hubungan antar anggota tim. Selanjutnya adalah mengarahkan perubahan dan inovasi. Pemimpin berperan sebagai penggerak inovasi, membawa organisasi tetap relevan dan kompetitif di tengah dinamika global. Yang terakhir ada menjamin etika dan kepatuhan. Pemimpin harus menjunjung tinggi etika kerja dan memastikan bahwa organisasi mematuhi semua hukum dan regulasi yang berlaku. Yang kelima ada strategi meningkatkan kepemimpinan yang efektif, yaitu pelatihan dan pengembangan diri. Pemimpin harus terus belajar, mengikuti pelatihan kepemimpinan, membaca buku, dan belajar dari pengalaman. Selanjutnya ada mentoring dan coaching, yaitu memberikan bimbingan langsung kepada anggota tim agar mereka dapat berkembang secara profesional dan pribadi. Pemimpin harus mengarahkan arah yang jelas kepada karyawan sehingga karyawan tahu apa yang harus mereka lakukan dan apa yang akan menjadi tujuan mereka ke depannya sehingga perusahaan bisa lebih untung ataupun organisasi bisa lebih maju. Selanjutnya ada keterbukaan terhadap umpan balik, yaitu pemimpin efektif tidak defensif terhadap kritik dan menerima kritikan tersebut dan tidak menjadikan kritikan sebagai bahan yang negatif untuk menyerang karyawan, malahan sebaliknya untuk belajar dan menjadi lebih baik. Dan juga pemimpin yang efektif selalu melakukan evaluasi dan perbaikan baik terhadap kinerja ataupun terhadap perusahaan. Selanjutnya ada pendelegasian yang tepat, memberikan kepercayaan kepada anggota tim sesuai dengan kapasitas mereka agar lebih mandiri dan berkembang. Selain itu, agar mereka juga merasa bahwa mereka dipercaya dan bahwa mereka akan melakukan hal tersebut karena mereka dipercaya dan mereka diberi tugas. Ini akan menimbulkan pemikiran kepada mereka bahwa mereka dipercaya dan mereka harus melakukan sebaik mungkin. Selanjutnya adalah pemanfaatan teknologi. Menggunakan teknologi untuk mendukung pengambilan keputusan komunikasi dan manajemen kinerja supaya lebih efektif dan juga efisien. Selanjutnya yang keenam ada tantangan dalam kepemimpinan di tempat kerja, yaitu mengelola keberagaman. Mengelola tim yang terdiri dari berbagai latar belakang seperti usia, budaya, gender, agama, hingga tempat tinggal. Tentunya membutuhkan pendekatan yang inklusif dan sensitif, agar nantinya tidak ada karyawan yang merasa dibedakan atau merasa tersisihkan. Selanjutnya adalah tekanan target dan waktu. Pemimpin harus mampu menyeimbangkan antara tuntutan hasil dan kesehatan mental timnya. Selanjutnya adalah konflik internal. Perlu keahlian dalam mediasi agar konflik bisa diselesaikan tanpa merusak hubungan kerja dan karyawan juga merasa tidak disudutkan atau dibela salah satunya. Selanjutnya adalah resistensi terhadap perubahan. Pemimpin harus memiliki strategi komunikasi dan pendekatan yang tepat agar anggota tim tidak takut terhadap inovasi. Kesimpulannya, kepemimpinan yang efektif adalah kunci keberhasilan organisasi. Tidak hanya tentang kemampuan teknis dan posisi formal, tetapi tentang kemampuan membangun hubungan, mengarahkan, menginspirasi, dan menjadi panutan dalam setiap tindakan. Di tempat kerja, pemimpin yang efektif mampu menciptakan lingkungan kerja yang sehat, mendorong pencapaian tujuan bersama, dan membentuk budaya organisasi yang kuat dan beretika. Kata-kata dari Repnalder adalah the function of leadership is to produce more leaders, not more followers. Sekian hasil video dari presentasi saya terkait kepemimpinan yang efektif di tempat kerja dan organisasi. Sebelum saya tutup, saya akan membacakan kutipan dari Barack Obama. Perubahan tidak akan datang jika kita menunggu orang lain atau waktu yang lain. Kitalah yang kita tunggu-tunggu. Kitalah perubahan yang kita cari. Kepemimpinan bukan soal memegang kendali atau mengerjakan kejayaan
pribadi, melainkan tentang memberdayakan orang lain, mengambil tanggung jawab saat ada masalah, dan berbagi keberhasilan dengan rendah hati. Kepemimpinan adalah pelayanan dengan kerendahan hati, bukan penguasaan dengan kesombongan. Sekian dari video presentasi saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan terima kasih.